Selamat sore semuanya, kita ketemu lagi di channelnya Women Voice Talk Show untuk 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Masih dengan tema yang sama seperti kemarin, perempuan pengguna narkotika dan kesehatan mental. Gue tetap ditemenin sama sahabat gue, sama sister gue, Ii, dari Bandung. Untuk hari ini, kita mau ngobrol lebih dalam sama Ii tentang kesehatan mental dari teman-teman perempuan dan juga transpuan pengguna narkotika. Kenapa ini jadi satu topik yang kita mau angkat banget gitu ya di talk show-nya Women Voice kali ini gitu. Karena memang kita sadar gitu ya, kesehatan mental dari setiap manusia aja itu sudah sangat berbeda gitu. Terlebih lagi untuk beberapa teman-teman yang dari kelompok rentan, dalam artian dari kelompok marginal, yaitu teman-teman di sini kita ngomong teman-teman perempuan pengguna narkotika, karena memang kesehatan mental itu sangat beririsan tidak hanya karena penggunaan drugsnya itu sendiri, tapi juga dari keseharian berkembangnya hidup dari teman-teman perempuan itu sendiri gitu. Jadi makasih banget sekali lagi buat Ii. Kita mau denger dong Ii, mungkin Ii punya bisa sharing ataupun apa namanya, ada cerita-cerita yang bisa dibagikan sama kita semua di sini biar semua pada dengar. Maksudnya kenapa sih isu kesehatan mental jadi apa ya, kalau mungkin karena kita belum terbiasa ngebahas tentang kesehatan mental. Yang dulu orang pikir, oh ini orang gila nih, orang sakit jiwa nih, misalnya gitu ya kan. Jadi sebenarnya itu sangat tidak tepat gitu kalau gue boleh bilang gitu ya. Karena kesehatan mental tidak melulu dalam artian yang tidak bisa produktif. Jadi apa namanya, meskipun kita sebagai orang dengan kebutuhan kesehatan mental, tapi gue banyak banget, apalagi sekarang gitu ya, sudah banyak teman-teman dan kelompok-kelompok yang juga terbuka tentang mereka memang punya kebutuhan khusus atas kesehatan mental, tapi tetap bisa produktif, tetap bisa apa namanya, berkarya dengan bidangnya masing-masing gitu. Dan gue pun juga yakin apa namanya, hal itu pun juga di teman-teman perempuan dan transpuan dalam lingkaran politika juga punya cita-cita positif yang sama gitu. Boleh sharing kali ya Iya, kalau menurut pengalaman lo sendiri gimana? Hai Ayah, jumpa lagi. Apakah gue kelihatan seperti orang yang punya masalah mental? Enggak. Enggak kan? Gue punya. Jadi memang nggak kelihatan ya gitu, kalau misalnya sama mungkin sama kayak kalau misalnya gue bertanya tentang orang yang hidup dengan HIV kayak gitu, apakah orang yang hidup dengan HIV itu kelihatan penyakitan atau enggak gitu kan. Dan pasti enggak kok, nggak kelihatan, sehat-sehat aja kayak gitu gitulah. Nah terus ya sama kesehatan mental juga kayak gitu. Tapi kalau misalnya apa ya, yang tidak kelihatan tapi sering dirinya sendiri, yang bahkan beberapa teman perempuan tuh kadang nggak aware sama ini gue punya masalah mental apa enggak gitu kayak gitu. Jadi ya termasuk gue gitu sebenarnya gitu. Jadi itu memang ya jadi pengalaman gue sendiri lah ya. Gue mulai pengobatan kesehatan mental itu tahun 2000, kan gue lupa, 2019 apa 2019 itu baru masuk pengobatannya ya. Kalau sebelumnya ya masih menggunakan obat-obat ilegal. Maksudnya bukan obat ilegal, tapi didapatkan dengan cara ilegal gitu. Gue nggak mendaftarkan diri sebagai orang yang bermasalah dengan mental. Jadi lebih banyak sih beli sama temen atau minta sama temen kayak gitu. Kayaknya gue butuh deh gitu untuk
menangani masalah mental ya. gue gitu. Ya. Jadi kalau kaitan perempuan pengguna nafsa dengan masalah mental, kaitannya kan erat ya, tadi Ayah udah buka sedikit gitu ya. Jadi bisa jadi masalah mental memicu dia menggunakan drugs, atau penggunaan drugsnya itu menjadi pemicu tentang terkait masalah mentalnya gitu. Nah ini yang memang belum ada risetnya sama sekali. Waktu itu kita yuk sama Woman Voice gitu ya, kita bikin risetnya kaitan perempuan pengguna nafsa dengan kesehatan mental, tapi memang isu ini kurang seksi mungkin dibandingin perempuan pengguna nafsa dengan HIV gitu. Jadi memang belum ada yang berniat untuk bukan berniat untuk melakukan riset tersebut. Kita sudah mau, tapi untuk melakukan sebuah riset kan butuh dukungan dana. Nah, terus sebagaimana kita ketahui perempuan pengguna nafsa itu kan hidden population gitu, jadi memang cukup susah untuk menjangkau mereka. Jadi memang butuh dukungan baik SDM maupun dananya gitu. Jadi memang belum ada yang pernah melakukan riset terkait itu. Jadi gue juga nggak bisa ngomong terlalu banyak gitu tentang hal ini berdasarkan data yang ada gitu ya. Jadi memang berdasarkan pengalaman pribadi aja yang bisa gue lakukan, atau pengalaman beberapa temen yang bisa gue share di sini gitu. Kalau gue sendiri sih sebenarnya baru-baru ini ya, baru menyadari gitu kalau misalnya ternyata dari dulu itu gue sudah punya masalah mental. Jadi kan itu masalah mental dipicu oleh pengalaman trauma kayak gitu-gitu, dan memang ternyata kita tuh punya kayak sistem kerja di otak itu luar biasa ya. Jadi kayak punya kotak semacam tempat menyimpan ingatan-ingatan. Ada black box-nya ya, ada black box-nya ya. Iya, tempat menyimpan. Jadi kalau gue bilangnya kotak sepatu, semacam kotak sepatu gitu ya di kepala kita. Nah, ketika kita mendapatkan pengalaman trauma, itu biasanya kita nggak mau mengingat. Gue termasuk orang yang introvert, jadi susah untuk cerita, susah untuk kasih tahu tentang masalah gue. Jadi biasanya itu gue pendem, dan bahkan untuk nangis pun nggak bisa gitu. Jadi akhirnya kemudian itu masuk ke dalam si kotak sepatu itu gitu ya. Ini teman-teman yang dengar ini, jadi mungkin gue tidak akan menggunakan bahasa ilmiah, tidak akan menggunakan bahasa-bahasa kedokteran terkait psikolog karena gue bukan psikolog gitu ya. Jadi lebih pakai bahasanya II gitu, si kotak sepatu. Nah kemudian si kotak sepatu itu ditutup, disegel segala macam, kayak mau kirim paket gitu ya, kalau mau paket jualan. Dikirim terus dibungkus, dilakban segala macam, terus dimasukin ke tempat penyimpanan yang kemudian akan kalau di laptop, di komputer, atau untuk masuk recycle bin. Nah, untuk proses masuk recycle binnya itu dulu itu gue menggunakan drugs, yang kemudian akhirnya lupa. Nah gitu. Nah, terus dari gitu tahun 2000 sampai tahun 2011 itu gue baru, kenapa ya gue nggak bisa menangis. Jadi kalau misalnya gue dengar cerita sedih, itu gue ketawa. Gue mengalami hal yang sedih, itu gue ketawa. Gitu. Kenapa gue nggak bisa menangis gitu. Nah terus kemudian si kotak sepatunya ini dibuka, dibantu sama psikolog waktu itu. Si kotak sepatunya dikeluarin satu-satu. Luar biasa ya. Untuk mengingat semuanya dalam keadaan sadar. Jadi waktu itu gue berhenti menggunakan drugs itu kan tahun 2003 sebenarnya ya, yang rutin. Sisanya itu gue bilangnya rekreasional gitu. Jadi sampai sebelum hamil itu gue masih sampai 2008-an lah, 2008 itu gue masih on off kayak gitu. Karena ternyata memang gue masih mengalami hal-hal yang traumatis gitu. Dan terus akhirnya ketika berhenti, ketika clean, itu dibukain si kotak sepatunya, dan itu ya wah gini banget, luar biasa loh. Ternyata ya dan apa ya, walaupun waktu itu bercucuran air mata segala macam, akhirnya gue mengambil sebuah
hal yang positif gitu, bahwa gue perempuan yang hebat gitu, gue bisa menanggung semua itu tanpa mengingat satupun. Gitu. Terus kemudian ketika diingatkan itu kemudian memicu ya beberapa hal-hal aneh gitu. Jadi gue menjadi antisosial segala macam, gue takut ketemu sama orang. Terus ya gimana ya, biasanya gue ramah gitu, cukup kalau misalnya ketemu sama orang gampang gaul kayak gitu lah ya, apa sih namanya, gue lupa. Gampang ngeblend lah ya pokoknya. Mudah beradaptasi dengan lingkungan segala macam, dan tiba-tiba gue menjadi sangat-sangat tertutup gitu dan sulit. Jadi sempat kalau misalnya gue mau ketemu sama orang tuh gemeteran segala macam, dan gue sampai muntah-muntah itu. Terus ya itu hal itu juga yang membuat gue akhirnya mengundurkan diri dari isu ini gitu. Terus mencoba memperbaiki diri. Nah, terus gue pengobatan gak lama sih, karena keburu waktu itu COVID baru. Terus kemudian jadi takut kan kemana-mana, jadi tambah gila. Bukannya tambah sembuh. Tambah gila. Terus udah gitu dan yang apa ya, karena nggak bisa kemana-mana, terus kemudian mau ke rumah sakit takut ketularan apa segala macam, sedang psikiatri tidak mungkin memberikan obat secara online segala macam. Akhirnya gue mencari apa ya, pengobatan yang lain gitu, dengan mengolah diri segala macam. Dan alhamdulillah sih 2 tahun ini gue hampir 2 tahun ini gue sudah tidak mengkonsumsi obat antidepresan segala macam. Dan ya kemudian hasilnya bisa bicara sama ayah di sini bareng-bareng gitu ya. Walaupun kemarin sempat WA, kayaknya gue nggak siap deh kayak gitu. Jadi emang dan itu tuh apa ya, kalau misalnya orang awam, orang normal itu biasanya lu lebay AI gitu, kayak gitu kan. Gitu. Enggak, itu enggak lebay gitu. Ini gemeteran, yang muntah lah ya, tiba-tiba moodnya down lah, tiba-tiba apa segala macam. Dan bukan untuk apa ya, bukan, jangankan untuk ditonton sama orang banyak gitu, tapi untuk jalan-jalan ke mall aja itu energi gue tuh terkuras banyak. Dan sampai rumah tuh pasti langsung lemes, mual, capek, terus kadang sampai muntah dan akhirnya tidur gitu. Dan tidurnya tuh bisa lama banget gitu, kayak nggak mau bangun gitu. atau yang kayak gue ya, 3 hari nggak tidur kayak terus ya. Ini gimana ya biar gue bisa tidur ya, iya gitu ya. Gue nih kayaknya ini udah salah nih. Gue ingat karena yang dulu gue sharing kan, ini gue nggak ngerti masalah gue di mana, gue udah nggak tahu harus ngerunutin yang mana isu gue, kotak sepatu gue udah berantakan istilahnya, gitu. Maksudnya apa namanya? Dulu kalau sebelum kita sekarang kan kita udah lebih ramah ya ngebahas tentang kesehatan mental, walaupun itu masih di kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Jadi maksudnya dulu mungkin gue sendiri mikirnya kayaknya nih emang mungkin gue aja kali yang lebay kali ya gitu. Mungkin gue aja kali yang terlalu sensitif, gue aja kali yang mood swingnya parah banget gitu ya kan. Tapi begitu akhirnya kita coba buka suara, kita coba saling bercerita satu sama lain gitu ya. Maksudnya ini gue kayaknya masalah deh. Gue nggak bisa tidur berhari-hari loh ya gitu. Dan gue tetap ngelakuin aktivitas gue sebagaimana biasanya gitu. Maksudnya ya gue pagi ngurusin anak segala macam sampai malam, terus orang-orang udah tidur, gue masih melek kayak gitu sendiri gitu ya kan. Iya. Do nothing, nggak ngapa-ngapain. Terus besokannya ntar gue tiba-tiba yang nangis sendiri gitu ya kan. Gue tiba-tiba yang apa namanya, kalau bahasa sekarang baper gitu ya. Bapernya tuh nggak pugu gitu, maksudnya nggak ada sebab akibat, gue tiba-tiba baper aja gitu. Ya maksudnya disitulah makanya akhirnya gue pikir memang ini sebenarnya memang gue pribadi pun juga gue memang sepertinya bermasalah deh nih mental gue, kesehatan mental gue nih kayaknya memang ada yang perlu ditindaklanjutin gitu, selain
kita udah berhenti sebagai pengguna narkotika, cuman ternyata memang ada masalah lain gitu yang emang kalau gue sih memang gue dulu nggak nyadarin karena gue sama seperti lo, karena itu kita tutup semuanya dengan kita make dulu, dengan kita pakai drugs gitu kan, jadi kita nggak pernah nyadar, kita mikirnya dulu oh gue sama aja kok kayak seperti yang lain gitu, Iya. yang kata orang normal gitu ya, gue sama aja kok, cuman ya gue nggak normalnya karena gue pengguna drugs aja istilahnya gitu, tapi sekarang gue udah nggak make, tapi ini kok kayaknya hidup gue kok kayaknya gini banget gitu ya, maksudnya yang kayak tadi lo bilang itu benar banget, kayak gue mau ke pasar depan aja untuk beli sayuran misalnya, buat gue mau masak, itu gue mikirnya panjang banget. Nanti kalau gue keluar, gue pakai baju begini, ntar orang lihat gue begini, aduh itu panjang banget sampai ini jadi nggak sih? Sampai maghrib. Ini lo jadi masak apa nggak sih gitu kata laki gue gitu, ini lo jadi mau beli sayuran nggak? Jadi sih gitu. Terus apa lagi yang dipikir? Bentar dulu ya, gue bilang nanti dulu deh. Akhirnya kita nggak kemana-mana gitu, mendingan di rumah aja gitu ya. Jadi apa namanya sharingnya ini tentang iya apa namanya, jadi sorry agak ganggu sedikit misalnya anak gue nanya-nanya. Jadi apa namanya memang kesehatan mental baik itu sebenarnya sih kalau gue ngeliatnya terlebih lagi sekarang di masa pandemi ya gitu, karena ternyata yang memiliki permasalahan mental itu sebenarnya nggak hanya melulu karena kita sebagai pengguna narkotika, sebagai drug user, tapi memang banyak yang tadi seperti awal udah gue sebutin gitu, banyak aspeknya yang jadi trigger, yang jadi apa namanya penyebab kesehatan mental kita itu terpicu gitu. Jadi apa ya, kayak salah satunya pandemi ini orang banyak yang dirumahkan, PPKM lah, terus bekerja dari rumah, apalagi sampai yang diputus pekerjaannya, itu beneran berpengaruh untuk kesehatan mental semua orang gitu. Tambah lagi dengan kita yang memang punya latar belakang di lingkaran narkotika gitu. Jadi makasih buat sharingnya sore ini. Gue yakin mau banget. Nambahin dikit ya. Boleh silakan. Jadi teman-teman kalau misalnya udah ngerasa punya masalah overthinking gitu ya, dan overthinkingnya tuh berlebihan gitu, sampai kayak Ayah tadi cerita nggak bisa tidur segala macam, itu juga gue alamin sebelum setelah melahirkan gitu. Jadi itu gue alamin, jadi nggak bisa tidur, apa kagak nyabu kagak apa gitu, nggak bisa tidur gitu kan, ngehe dengan nyabu sekalian gitu kan. Takut ditangkap ya kan. Nah, terus nggak tidur, terus tidur cuman bisa, dan itu akan efeknya akan lebih parah gitu untuk kesehatan mental kita, karena kita tidur cuman paling berapa menit, paling lama sejam. Terus kemudian habis itu kita bangun dan kita mikir lagi gitu. Ya untuk milih baju hari ini aja itu bisa panjang gitu kan mikirnya gitu. Nah, teman-teman kalau yang misalnya memang sudah merasa ini kayaknya yang nonton inilah ya gitu, ini kayaknya gua kayak si ini gitu ya, overthinking kayak gitu, kayak Ayah kayak gitu, ya mulai dikonsultasikan lah. Terus ditambah lagi kalau misalnya kayak tahun 2019 sampai 2020, sebelum 2018 2019 pokoknya dari 2018 lah sampai 2020 itu kan gue masih punya trauma masalah hubungan dan perceraian kayak gitu ya. Itu hampir setiap menit, hampir setiap hari itu keinginan bunuh diri itu tinggi, sampai gue bikin buku dulu. Ada buku 10 cara mati elegan gitu, dan ketika gue bawa itu ke psikiatri terus gitu. Terus kemudian udah gitu gue diminta untuk opname dan segala macam gitu kan, untuk karena dia nggak mau ngambil resiko terjadi apa-apa sama gue kayak gitu. Makasih dok. Terus
Tapi akhirnya lagi-lagi gue nggak bisa karena pada saat itu ada anak yang harus gue jaga, ada anak yang harus gue kasih makan segala macam. Terus nanti dia akan nanya ya, kemungkinan kan seminggu Pak, kata dokter seminggu lah gitu untuk dipantau. Terus seminggu terus anaknya nanya mulu ibunya kemana gitu, malah takutnya. Jadi kesehatan mental pada perempuan itu berkaitan erat sama anak-anak dan keluarga ya. Jadi memang ketika kita punya masalah, khususnya gue gitu ya, gue nggak tahu kalau yang lain karena kan nggak bisa disamaratain ya sama orang lain. Ketika itu terjadi sama gue gitu, yang membuat gue harus kembali ke alam kesadaran itu adalah anak gitu. Kalau gue sih gitu. Terus kemudian ketika overthinking gue berlebihan itu biasanya gue nulis. Jadi 2 tahun ini tanpa pengobatan psikiatri, untuk teman-teman yang lain kalau misalnya nggak bisa jangan ditiru gitu. Ini bukan hal yang baik juga sebenarnya gitu, dan nggak menutup kemungkinan bisa kambuh kapan aja kan, keinginan bunuh diri gue segala macem gitu. Tapi yang gue lakukan adalah pengalihan, dan ketika overthinking itu gue nulis karya ilmiah lah, apa tahu lah, proposal apa segala macem gitu. Jadi hal-hal yang memang positif dan bisa gue jual gitu. Terus kemudian ketika ingin bunuh diri atau apa, gue mengingat orang-orang yang akan membuat gue tetap hidup gitu. Jadi waktu itu sempat kita punya grup ya Ayah, punya grup kita saling support. Jadi yang salah satu yang mengembalikan gue ke alam sadar itu yang lu kirim itu loh. Tulisannya pokoknya terima kasih bahwa lu sudah bertahan sampai hari ini walaupun keinginan bunuh diri itu muncul setiap detik gitu. Kayak gitu deh pokoknya. Gue lupa bahasa Inggrisnya ya, ada orang lupa. Terus jadi ya maksud gue jangan memutuskan semuanya sendiri, memang harus dikonsultasikan. Karena overthinking gue memutuskan untuk berpikir untuk diri gue sendiri. Jadi memang nggak bisa disamaratakan. Jadi gue bukan mengajak teman-teman perempuan pengguna nafsa atau perempuan yang punya masalah mental atau orang-orang yang punya masalah mental untuk berhenti minum obat gitu. Gue nggak punya maksud ke sana. Cuman yang gue lakukan adalah mengenal diri gue lebih jauh. Mengenal diri gue lebih jauh gitu. Apa yang terbaik buat gue, dan ya yang apa yang bisa gue lakuin buat diri gue gitu, tanpa harus tergantung pada adiksi baru, gue bilangnya gitu. Karena ya memang akan menjadi, ketika lu nggak minum lu tremor, ketika lu nggak minum lu takut ketemu orang segala macam. Dan gue pikir gue dulu bisa gitu, dan gue rasa gue bisa gitu. Jadi makanya gue lawan semuanya, gue lawan gitu. Jadi gue nggak mau mengalami sebuah adiksi baru gitu. Jadi adiksi terhadap psikiatri gue, adiksi terhadap obat-obat yang legal gitu. Ya dulu kan adiksi terhadap yang ilegal, sekarang sama yang legal gitu kan. Tapi sama-sama adiksi gitu. Kalau gue nggak minum ya gue nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu jadinya. Jadi ya itu yang gue coba terapkan sama diri gue, tapi belum tentu itu akan cocok untuk teman-teman yang lain. Jadi memang semuanya harus dikonsultasikan, jangan ditiru ya. Itu sih pesan gue. Takutnya ada yang niru gitu terus tiba-tiba nge-DM gue apa segala macem. Kok gue nyobain lu, gue jadi pengen bunuh diri apa segala macem. Kan nggak lucu. Ya, jadi thank you ya maksudnya yang pertama gue makasih banget lo mau bercerita tentang lo pribadi, tentang pengalaman lo, tentang apa yang lo jalanin sampai hari ini, di sore ini kita ngobrol bareng. Karena gue sangat mengapresiasi semua teman-teman yang mau terbuka, yang mau bercerita tentang pengalaman dirinya gitu. Karena gue pun juga sadar sangat tidak mudah untuk kita terbuka tentang diri kita yang punya kebutuhan khusus yang masih banyak anggapan miring di masyarakat luas gitu ya. Kayak tadi yang I bilang itu benar banget, kita lewat channel ini, makanya Women Voice memang
kita berharapnya nggak hanya dalam 16 hari kampanye ini aja, tapi kita bisa terus kita apa namanya kita sharing, kita berbagi karena emang satu hal yang gue pelajarin adalah yang pertama kita harus aware dulu kita punya kebutuhan apa gitu. Yang pertama kita harus nyadar dulu nih sebenarnya kita butuh pertolongan apa enggak sih gitu. Sebenarnya kita kalau memang kita perlu pertolongan, kemana ya kita cari pertolongan yang benar gitu. Kemana ya kita harus bercerita gitu kan. Jadi apa namanya memang teman-teman di Women Voice berharapnya melalui channel ini kita bisa saling mengedukasi, nggak hanya sesama perempuan sebenarnya, tapi kita bisa saling mengedukasi semua pihak, baik itu perempuan, laki-laki, tua, muda, segala usia gitu ya, tanpa membedakan ras, tanpa membedakan agama, tanpa membedakan status sosial lainnya gitu. Jadi dengan apa namanya dengan channel ini kita berharapnya nggak hanya Ii nanti yang bisa bercerita sharing tentang pengalaman hidupnya, tapi bisa lebih banyak lagi apa namanya teman-teman yang mau berbagi, yang juga punya pengalaman-pengalaman baik yang bisa kita bagikan ke semua orang gitu. Makasih banget ya I untuk cerita lo sore ini. Apa namanya? Silakan teman-teman yang mau berkomentar, yang mau bertanya, yang mau minta nomor teleponnya I itu nanti aja ya. Jangan. Aku suka ngebales. Apa namanya? Yang pasti jangan lupa subscribe dan jangan lupa selalu gue ingetin untuk jangan segan untuk berbagi cerita baik ini, channel baik ini untuk semua orang-orang terdekat lo, semua orang-orang yang lo sayangin supaya lebih banyak kita menyebarkan berita-berita baik ini ke semuanya. Jangan sedih dulu gitu ya, karena gue masih ada satu sesi lagi untuk besok sama-sama Ii, karena kita besok mau ngebahas akses layanan yang tepat untuk teman-teman yang memiliki kebutuhan kesehatan mental. Makasih banget yang sudah join, jangan lupa subscribe. Ii, thank you, kita join lagi besok ya. Besok sore jam 4. Bye.